bagi yang muda, kebenaran itu seolah-olah hanya sekali dan langsung jadi bagi yang muda. Tetapi sebetulnya seumur Eko Papa ini, ternyata kebenaran itu berubah-ubah dan bisa balik kembali lagi ke kebenaran yang kemarin. Gimana emang maksudnya? Oke, ayo kita ulik lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Eko Papa ingin mengajak bercanda dengan kebenaran. Ya, dalam tanda kutip bercanda. Artinya, kebenaran itu sendiri sebetulnya adalah sesuatu yang mutlak. Dan kebenaran ada yang kebenaran hakiki yang datangnya dari Tuhan, tetapi juga kebenaran yang hakiki yang datangnya dari sanubari, dari kalbu kita masing-masing. Sementara kita berkelindan dengan kebenaran di masyarakat. Nah, sehingga seringkali kita menemukan kebenaran yang berubah-ubah, bahkan kebenaran settingan, kebenaran yang dipaksakan atau justru disodor-sodorkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Dalam video yang sebelumnya, Eko Papa sudah mengupas mengenai kebenaran post-truth, yaitu kebenaran settingan sesuai dengan kontrak, sesuai dengan order, sesuai dengan pesanan. Nah, kali ini kebenaran yang ingin disodorkan adalah kebenaran yang mana yang ada di hadapan kita. Sangat dimungkinkan dan bahkan faktanya beberapa kebenaran ternyata telah berubah fungsi dan bahkan bentuknya berubah karena kurun waktu. Sebagai contoh tentang bumi datar, ini adalah sebuah kebenaran lama pada saat teknologi belum secanggih yang sekarang. Namun dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, ternyata diyakini dan kebenaran yang mutlak, yaitu bumi itu adalah bulat. Nah, ini adalah bumi. Bentuknya bumi tadinya diyakini datar. Bahkan para penganut bumi datar melengkapi argumennya dengan berbagai ayat-ayat suci, yaitu Islam, apakah itu Kristen, dan lain sebagainya. Bahkan mereka sekarang ingin memperkuat argumentasinya bahwa bumi datar itu betul-betul datar. Mereka bahkan melengkapi dengan gambar-gambar grafis, bahkan video, bahkan data-data 3 dimensi dan lain sebagainya. Sorry to say bahwa bumi itu adalah bulat. Nah, itu. Jadi bumi sendiri sudah kebenarannya sudah antara datar dan bulat. Kemudian ada lagi kebenaran mengenai DNA. DNA pada awal-awal ditemukan DNA sebetulnya itu adalah merupakan struktur yang dianggap sangat sederhana. Tetapi kali ini semakin ilmu pengetahuan semakin maju, diyakini bahwa DNA ternyata mempunyai struktur yang sangat kompleks, dan apalagi dengan teknologi nano semakin ditemukan dan diketahui bahwa DNA sendiri memberikan banyak informasi yang masih perlu digali lebih lanjut. Nah, itu mengenai DNA. Berikutnya juga apa? Evolusi, teori evolusi. Sebetulnya pada awal evolusi itu dianggap mengada-ada. Teori evolusi itu mengada-ada dan hanya karangan para ilmuwan yang tidak bisa mendeskripsikan secara detail apa itu evolusi. Tetapi kini evolusi itu sudah diyakini sebagai sebuah proses perubahan jangka panjang dan memang itu terbukti adanya. Jadi evolusi itu adalah perubahan jangka panjang, ya. Sementara kebalikannya adalah revolusi, perubahan jangka pendek. Kita tahu perubahan jangka pendek misalnya dari dijajah kemudian dalam waktu secepat-cepatnya menjadi merdeka. Nah, ini revolusi kan. Ya, apakah turun ke jalan, apakah memanggul senjata bedil, ingin secepatnya, sebulan 2 bulan
setahun 2 tahun maksimum ya, dari dijajah menjadi merdeka, itu revolusi kan. Nah, evolusi itu adalah perubahan yang terjadi jangka panjang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, atau mungkin jutaan tahun. Dan itu ada dan bisa diteliti dan bisa ditunjukkan bukti-buktinya. Jadi ada satu teori evolusi yang disanggah dan masih kontroversial sampai sekarang, yaitu evolusi Darwin, ya, bahwa manusia itu dari makhluk kera atau primata, atau kemudian berevolusi menjadi manusia. Itu yang ditentang oleh kaum agamis. Bukan hanya Islam, kaum Katolik yang sangat taat tidak bisa menerima bahwa manusia asalnya dari kera atau primata. Nah, jadi tetapi dalam teori evolusinya Darwin menyebutkan bahwa primata berevolusi untuk menjadi manusia, tapi bukan evolusi itu. Jadi evolusi sendiri menjadi sebuah keniscayaan untuk proses evolusi jangka panjangnya, tetapi menjadi sebuah kontroversi apabila evolusi tersebut dikaitkan dengan perubahan dari binatang menjadi manusia. Oke, ya. Jadi itulah kebenaran-kebenaran. Ada juga kebenaran-kebenaran lain yang sifatnya lokal. Kebenaran di Jawa mungkin tidak bisa diterima di Sumatera atau di wilayah lain, kira-kira begitu. Nah, ini juga kebenaran yang berbeda. Ada juga kebenaran yang dulu dianggap sebuah kebenaran, ternyata sekarang sudah menjadi bukan kebenaran. Dan nanti siapa tahu nanti akan berubah menjadi bukan kebenaran. Jadi kebenaran yang sedang dicari kebenarannya. Jadi kita bicara kebenaran yang dicari sumber kebenarannya. Jadi ada dua hal, apakah dan kebenaran ini saling kelindan satu sama lain sesuai dengan konteks, sesuai dengan multifaset, ya, dikatakan multifaset, multidimensional. Jadi apa maknanya? Jadi kebenaran saintifik ini dan sedang dicari terus-menerus oleh para ilmuwan. Jadi kita tidak usah khawatir. Misalnya Eko Papa ini sudah di atas 70 tahun, sudah menemukan berbagai perubahan kebenaran. Jadi dulu bagaimana, kemarin bagaimana, hari ini bagaimana, dan Eko Papa siap menerima bahwa kebenaran yang hari ini mungkin akan berubah lagi. Anda yang muda, tadi disitir dalam hoax bahwa Anda sekali menerima kebenaran, udah mutlak itu adalah sesuatu banget, Anda pegang erat-erat sebagai kebenaran. Ternyata 5 tahun, 10 tahun dalam perjalanan hidup Anda, nanti akhirnya Anda kecil, oh ternyata nggak benar ya yang saya yakini 10 tahun yang lalu, kira-kira begitu ya. Jadi oke, kita sudah paham bahwa kebenaran tadi juga Eko Papa menyebutkan kebenaran yang hakiki. Ada kebenaran hakiki, yaitu dari Allah, dari Sang Maha Pencipta. Itu pasti, itu hakiki. Tetapi juga ada kebenaran yang hakiki, yang kedua ada yang adalah dari hati manusia. Jadi misalnya ini sering muncul di dalam proses peradilan, ya. Seseorang mengaku atau tidak mengaku di dalam peradilan, itu ada kebenaran yang sedang diuji, ditantang, ya. Nah, itu dikembalikan kepada hati nurani. Manakala dia disuruh bersaksi atau sedang ditanya oleh hakim, mengatakan iya dan tidak, itu kan bicara konteksnya kan kebenaran juga. Iya atau tidak, melakukan atau tidak melakukan, menyaksikan, melihat sendiri atau tidak melihat sendiri, atau hanya berasumsi, atau mungkin melalui proses disidik, dipaksa untuk mengaku, dipaksa untuk tidak mengaku. Nah, jadi tetapi kebenaran yang sebenarnya ada di hati sang yang bersangkutan, yang pelaku atau yang bersaksi, ya. Demikian betapa kompleksnya sebuah kebenaran. Ayo kita yang muda-muda selalu terbuka dengan berbagai macam
membuka diri, maksud saya, membuka diri untuk mencari kebenaran yang lebih benar lagi. Yang lebih benar lagi. Memang sudah benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Oke. Siapa para pemirsa yang punya pengalaman mengenai kebenaran yang berubah-ubah ini, ayo bisa di-share di kolom komentar, dan kita bisa diskusi dengan pemirsa yang lain. Jangan lupa subscribe dan